Selamat datang di zona horor, tempat di mana kegelapan memiliki cerita dan ketakutan menjadi kenyataan. Siapkan dirimu, karena di sini malam tidak pernah tenang. Halo semuanya, kembali lagi di zona horor. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah apartemen horor yang bertepatan di lantai 13. Tapi sebelum memulai cerita, silahkan klik tombol subscribe, like cerita ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dina baru saja pindah ke sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Tempat itu cukup terjangkau untuk kantongnya yang sebagai karyawan baru. Meski banyak cerita aneh yang beredar tentang gedung itu, beberapa penghuni mengaku sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, terutama di lantai 13. Di lantai 13 ini katanya pernah menjadi lokasi bunuh diri seorang penghuni beberapa tahun yang lalu. Awalnya Dina tidak peduli. Apartemen itu tampak biasa saja, meski sedikit suram dengan lorong-lorongnya yang sempit dan penerangan yang redup. Malam pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Namun, semuanya berubah pada malam kedua. Suara ketukan misterius terdengar dari pintu apartemennya. Dina melirik jam pukul 11.30 malam. Ia membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Lorong tampak kosong, hanya lampu yang berkedip-kedip di ujungnya. Dina merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Ketika ia kembali ke tempat tidur, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dengan rasa jengkel, Dina membuka pintu lebih cepat. Tetapi lagi-lagi tidak ada siapapun. Hanya saja kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bau busuk menyengat memenuhi lorong. Dina menutup pintu dengan tergesa-gesa, mencoba menenangkan diri. Malam itu, Dina terbangun karena suara sesuatu yang menyeret di lantai. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan seseorang di depan pintu kamarnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Dina memberanikan diri untuk mendekat, memanggil, "Halo, siapa di sana?" Namun, sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Di sana berdiri sosok yang membuat darahnya membeku. Sebuah pocong dengan kain kafan kotor berdiri di ambang pintu. Wajahnya rusak seperti membusuk, dengan mulut terbuka sangat lebar, mengeluarkan suara lirih seperti rintihan. Dina menjerit dan berlari ke sudut ruangan. Tetapi pocong itu melompat masuk. Dalam sekejap, ia sudah berada di depannya, menunduk dan menatap wajah Dina. Sosok itu berbisik dengan suara serak, "Pergi dari sini." Dina pingsan di tempat. Ketika ia terbangun keesokan paginya, tidak ada tanda-tanda pocong itu. Namun, apartemennya dipenuhi bau busuk yang sama seperti malam sebelumnya. Tetangga-tetangganya mengelak ketika ia bertanya apakah mereka juga mencium bau itu. Setelah mencari tahu, Dina menemukan fakta mengerikan. Lantai 13 memang pernah menjadi lokasi bunuh diri seseorang pria yang terlilit hutang besar. Sebelum meninggal, pria itu dimakamkan dengan tidak layak, hingga arwahnya sering menampakkan diri, mencari penghuni baru untuk mengusir mereka dari lantai itu. Tidak ingin mengambil resiko, Dina langsung mengemas barang-barangnya dan meninggalkan apartemen itu. Namun, ia tidak pernah melupakan tatapan pocong itu dan suara seraknya yang terus terngiang di telinganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa subscribe, like cerita ini jika kalian suka, tulis kolom komentar tentang cerita ini, dan jangan lupa share ke teman-teman.